Salam olahraga. Salam, salam, salam. Kami dari kelompok 3 kelas fase FP22 akan melakukan atau ingin memberikan penjelasan tentang teknik-teknik dasar dari permainan bulu tangkis. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Istamar Hanafi. Saya Ahmad Hanif Dika Pratama. Saya Ahmad Satria Pramatiana Suma. Saya Bintang Tegar Dewangga. Saksikan videonya. Nah, sebelum kami masuk ke materi teknik dasar, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis. Jadi, bulu tangkis atau tepuk bulu yang dalam bahasa Inggris adalah badminton adalah suatu olahraga raket yang menggunakan raket untuk memukul kok melewati jaring. Meskipun dapat dimainkan dengan tim yang lebih besar, bentuk permainan yang paling umum adalah tunggal, yaitu dengan satu pemain di setiap sisi, dan ganda dengan dua pemain di setiap sisi yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan bulu tangkis yaitu kok melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Tentunya permainan bulu tangkis ini juga memiliki sejarah yang tersendiri. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari permainan bulu tangkis. Simak video berikut ini. Oke, saya Bintang Tegar Dewangga. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis ini berasal dari permainan kuno seperti battledore dan shuttlecock di Yunani dan Tiongkok, lalu berkembang di India, Britania dengan nama Pona, dan diperkenalkan ke Inggris oleh tentara Inggris pada abad ke-19. Di Inggris ini menjadi permainan bulu tangkis yang populer dan dinamai badminton dari kediaman Adipati Beaufort, The Badminton House. Terima kasih. Nah, sama seperti olahraga lainnya, bulu tangkis juga memiliki beberapa aturan main, yaitu contohnya seperti terdapat dua pemain. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat dua pemain yang sudah siap satu sama lain, sehingga dalam permainan ini minimal ada dua pemain dari kubu yang berlawanan. Kemudian bulu tangkis terdiri dari dua babak atau dua game. Kemudian juga pemain dalam permainan bulu tangkis dilarang menyentuh net. Kemudian juga untuk perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari satu babak maksimal adalah 21 poin, kecuali untuk babak tambahan maksimal bisa 30 poin, kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan maka masih berlaku 21 poin. Perhitungannya pun tidak asal, melainkan ada aturan khusus. Kemudian juga adanya istirahat di antara dua babak. Seperti itu. Memiliki sejumlah fault, yaitu contohnya ketika pemain gagal menyeberangkan shuttlecock. Kemudian juga jika shuttlecock dipukul sebanyak 2 kali oleh pemain yang sama atau pasangannya. Kemudian juga ketika shuttlecock menyentuh raket pemain, tetapi shuttlecock tidak dapat menyeberangi lapangan. Bulu tangkis juga memiliki beberapa teknik-teknik dasar. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan teknik dasar? Teknik dasar adalah keterampilan-keterampilan pokok yang harus dikuasai dalam bidang olahraga untuk dapat melakukan suatu aktivitas secara efektif dan efisien. Nah, untuk teknik dasar yang pertama yaitu teknik grip atau teknik memegang raket. Ada beberapa cara memegang raket. Pertama adalah forehand grip, menggenggam raket dalam posisi miring dan memosisikan ibu jari dan telunjuk menempel di bagian pegangan raket. Kemudian juga ada backhand grip, memosisikan ibu jari di bagian belakang pegangan raket sehingga ibu jari menjadi tumpuan saat memukul. Kemudian combination grip merupakan sebuah kombinasi antara backhand dan forehand, di mana posisi menggenggam raket yang miring dan meletakkan jari telunjuk di bagian depan searah dengan ujung raket dan ibu jari di pegangan raket sisi belakang. Nah, berikut adalah cara memegang raket yang dapat kami berikan. Kemudian setelah teknik memegang raket, ada pula servis. Apa itu servis? Servis ialah pukulan hook awal dari pemain ke lawan untuk memulai permainan bulu tangkis.
Jika lawan tidak dapat mengembalikan kok dari pemain, maka pemain bisa mendapatkan poin. Servis yang pertama adalah servis forehand. Servis forehand dikenal pula dengan istilah servis bawah bulu tangkis, sebab servis ini dilakukan dengan mengayunkan raket dari bawah bersamaan dengan dilepasnya kok dari tangan. Berikut adalah bagaimana cara melakukan servis forehand. Setelah servis forehand, ada pula servis backhand. Servis backhand merupakan servis yang umum digunakan oleh pemain bulu tangkis ganda dalam pertandingan. Servis jenis ini menjadi bagian dari taktik untuk mendapatkan poin dengan cepat. Berikut adalah bagaimana cara melakukan servis backhand. Kemudian selanjutnya ada teknik smash. Smash merupakan pukulan yang paling kuat dalam badminton. Pukulan ini dilakukan dengan keras dan cepat dengan tujuan meluncurkan kok ke area lapangan lawan yang sulit dijangkau. Smash dapat menghasilkan poin langsung atau menghasilkan pukulan yang sulit dikembalikan oleh lawan. Berikut adalah bagaimana cara melakukan smash. Kemudian salah satu dari teknik dasar adalah footwork atau gerakan kaki, yang mana gerakan kaki yang baik dan koordinatif adalah kunci kesuksesan dalam pertandingan badminton. Kita perlu belajar gerakan kaki yang cepat, lincah, dan tepat untuk memposisikan diri di lapangan dengan baik. Yang merupakan salah satu teknik dasar juga yaitu stance atau posisi tubuh, di mana salah satu teknik dasar ini tidak kalah penting untuk dipelajari. Posisi tubuh sangat penting dalam permainan badminton dikarenakan ia memengaruhi kelincahan, keseimbangan, dan efektivitas pukulan. Kemudian juga yang merupakan dari teknik dasar permainan bulu tangkis ialah pukulan atau strokes. Dalam permainan badminton terdapat beberapa jenis pukulan atau strokes yang penting untuk dikuasai oleh pemain. Pertama yaitu forehand shots, adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi telapak tangan menghadap kok. Pukulan ini biasanya digunakan ketika shuttlecock datang di sisi depan atau dominan dari pemain. Kemudian juga ada backhand shots, dilakukan dengan posisi punggung tangan menghadap kok. Digunakan saat shuttlecock datang di sisi non-dominan pemain, seperti di sisi kiri bagi pemain yang dominan tangan kanan. Teknik dasar selanjutnya adalah drop shot. Pukulan yang satu ini dilakukan dengan tujuan meletakkan kok di depan net dengan jarak yang sangat pendek. Pukulan ini membutuhkan presisi dan kontrol yang baik untuk membingungkan lawan dan menghasilkan poin. Selanjutnya adalah drive. Drive merupakan pukulan yang digunakan untuk mengirimkan kok dengan kecepatan tinggi sejajar dengan net. Pukulan ini bertujuan untuk menekan lawan dengan pukulan cepat dan agresif, mengurangi waktu reaksi mereka. Selanjutnya adalah teknik dasar lob shot. Lob shot adalah pukulan yang diarahkan tinggi ke bagian belakang lapangan lawan dengan tujuan untuk mengangkat kok jauh dari net dan memberikan waktu bagi pemain untuk kembali ke posisi strategis atau mengatur strategi permainan. Selanjutnya, untuk teknik dasar yang terakhir adalah netting. Teknik dasar badminton yang terakhir ini bisa dibilang sulit untuk dilakukan dan membutuhkan kecepatan, kecermatan, dan intuisi. Netting merupakan teknik yang dilakukan dengan memantulkan kok di atas net dengan tepat. Jika lawan tak cukup sigap untuk mengambil kok, maka kok akan jatuh di daerah lawan dan membuat kita mendapatkan poin. Sekianlah video pembahasan dari kami mengenai teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Bye-bye.